Hai Paldo, sekarang kami berada di Galeri Nasional bersama George, Marvel, dan Darren Vincent. Ini adalah Bunda Maria di sebelah Hai. Ada satu Bunda Maria itu ada ada para malaikat kecil mengelilinginya. Kata perawan tadi. Nah, ini ada guru. Hati-hati, not cross the line. Kami juga ya, kalau mau foto. Apa judul karya tersebut dan maknanya? Judul karya tersebut adalah Motif Irian, dibuat tahun 1974. Maknanya, jika diperhatikan, lukisan ini menjadi 3 bagian utama secara horizontal. Bagian atas didominasi oleh warna putih dan coretan hitam yang tidak beraturan. Bagian tengah didominasi dengan warna merah dengan bentuk yang tegas dan lebih padat. Dan bagian bawah berwarna hitam pekat. Bagian atas diartikan sebagai representasi pikiran manusia. Warna putih biasanya melambangkan kesadaran, ruang berpikir, dan sesuatu yang netral. Namun coretan hitam menandakan bahwa pikiran tersebut tidak dalam kondisi tenang. Ada kebingungan, tekanan, atau bahkan kekacauan yang sedang terjadi. Kemudian bagian tengah yang berbentuk warna merah menunjukkan emosi. Warna merah identik dengan gairah, kemarahan, atau konflik. Bentuknya lebih tegas dibandingkan bagian atas, menunjukkan emosi mulai menguat dan mengambil alih. Sedangkan bagian bawah berwarna hitam, melambangkan sisi gelap manusia. Ini bisa berupa ketakutan, kehampaan, depresi, atau ketidakpastian. Jika dilihat sebagai satu kesatuan, lukisan ini menggambarkan pikiran yang kacau, berubah menjadi emosi yang memuncak, lalu jatuh ke dalam kegelapan. Apa warna yang dipilih oleh seniman tersebut dan apa suasana yang ingin dibangun oleh seniman tersebut? Seniman menggunakan 3 warna utama, yaitu putih, merah, dan hitam. Ketiga warna ini memiliki kontras yang sangat kuat. Warna putih melambangkan kesan ruang, merah memberi tekanan visual, dan hitam memberikan kedalaman sekaligus kesan berat. Selanjutnya, pemilihan warna ini tidak dilakukan secara acak oleh seniman, melainkan untuk membangun suasana yang muncul dari kombinasi warna ini adalah suasana yang tegang, penuh konflik, dan cenderung gelisah. Audiens seolah diajak merasakan tekanan yang sama seperti yang dirasakan oleh sang seniman. Selanjutnya, dari segi tekstur sapuan kuas terlihat goresannya tidak halus dan cenderung liar.
Coretannya tampak spontan dan tidak teratur, menunjukkan bahwa seniman kemungkinan sedang mengekspresikan emosi yang kuat, mungkin dalam kondisi marah, gelisah, atau tertekan. Teknik ini seperti sering digunakan untuk meluapkan perasaan secara jujur tanpa banyak perencanaan. Selanjutnya, uh, apakah ada simbol dalam karya tersebut dan apa pesan moral yang ingin disampaikan melalui simbol tersebut? Karya ini tidak menampilkan objek yang jelas seperti manusia, benda, atau alam. Namun, terdapat coretan yang menyerupai simbol atau huruf, tetapi tidak bisa dibaca. Hal ini bisa diartikan sebagai simbol atau pikiran yang terlalu kompleks untuk dijelaskan oleh kata-kata, seolah-olah seniman ingin menyampaikan sesuatu, namun bahasa yang tidak cukup untuk mewakili perasaan tersebut. Dengan kata lain, abstraksi dalam karya ini justru menjadi simbol utama kebingungan dan kompleksitas emosi manusia. Karya ini dibuat pada tahun 1974. Menurut Anda bagaimana situasi politik saat itu mempengaruhi cara seniman untuk menggambarkan subjek ini? Kemungkinan besar situasi politik saat itu masih Indonesia masih pada zaman Orde Baru yang dipimpin Soeharto, dan di tahun 1974 juga terdapat peristiwa Malari, malapetaka 15 sampai 16 Januari akibat kebijakan ekonomi Orde Baru yang mungkin mempengaruhi cara seniman menggambarkan subjek ini. Apakah karya ini merupakan bentuk protes atau perayaan? Menurut saya kemungkinan ada kaitannya dengan bentuk protes, karena lukisan ini yang terasa tuh seperti tekanan, konflik, dan kegelisahan. Bisa jadi ada hubungannya dengan malapetaka 15 Januari tahun 1974, yang mana kebijakan ekonomi kerusuhan yang diakibatkan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Apabila karya tersebut dipindahkan ke masa sekarang, dan apakah maknanya masih sangat relevan? Menurut saya masih sangat relevan, karena di zaman modern banyak sekali orang mengalami tekanan mental akibat tuntutan hidup, media sosial, dan berbagai masalah pribadi. Lukisan ini bisa menjadi representasi visual bagi kondisi tersebut. Banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang mengalami kekacauan pikiran dan emosi di dalam dirinya. Oleh karena itu, karya ini tetap memiliki makna yang kuat hingga saat ini. Jika saya diberi kesempatan untuk mengubah salah satu elemen dari karya ini, saya mungkin akan mengurangi bagian yang warna hitam di bawah. Jika warna hitam dikurangi, maka kesan gelap dan berat akan berkurang, sehingga karya tersebut terasa sedikit lebih ringan dan tidak terlalu menekan. Namun perubahan tersebut akan mengurangi kedalaman makna dari karya ini. Justru bagian hitam itulah yang memberikan kekuatan emosional besar. Jadi meskipun bisa diubah, versi aslinya tetap kuat dalam menyampaikan pesan. Biografi dan latar belakang pelukis dari karya tersebut. Surisman Marah lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 3 Mei 1951. Adalah seorang seniman fotografi Indonesia. Surisman dikenal sebagai perintis atau pencetus teknik fotografi buta di Indonesia. Kejentuhannya pada teknik konvensional telah mendorongnya bereksperimen dengan teknik tersebut. Dalam eksperimen itu, Surisman melibatkan para tunanetra untuk memotret objek yang biasa dilakukan oleh orang yang berpenglihatan normal. Dia mulai karir fotografinya sejak tahun 1972, walaupun beliau adalah seorang lulusan dan dosen jurusan seni lukis, tetapi dia memiliki minat dalam bidang fotografi. Risman ditugasi berkeliling pelosok Indonesia sejak tahun 1976 untuk memotret seni budaya daerah yang diterbitkan dalam berbagai seri buku. Album Seni Budaya Daerah Indonesia oleh Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan RI.
Sebagai seorang pelukis, Risman melakukan berbagai eksperimen fotografi dan gaya seni lukis. Itulah akhirnya memunculkan mata kuliah foto eksperimental di Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta yang didirikannya pada tahun 1994. Kegigihannya dalam bereksperimen telah menjadikannya orang pertama di Indonesia yang menggunakan teknik fotografi buta. Latar belakang keluarga Surisman terlahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pegawai percetakan dan ibunya seorang penjahit dan ibu rumah tangga. Beliau menikah dengan Diah Widianti pada tahun 1976. Memiliki 4 anak dan sekarang memiliki 8 cucu. Kepiawaian beliau dalam seni fotografi tak lepas dari pengaruh tradisi di kampung halamannya. Kakeknya dikenal sebagai praktisi fotografi dan mempunyai studio keliling. Pekerjaan kakeknya itu juga dibantu oleh anaknya. Sekian dari video vlog dan penjelasan saya. Terima kasih telah menonton.